Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi di Repost. Kayaknya udah 3 sesi aku pakai baju yang sama ya kan? Kalian notice gak sih? Tapi ya udah, karena ini lagi sudah mulai sehat. Alhamdulillah, mulai seneng. Ntar minum dulu. Jadi kayak lagi pengen ngerekam yang banyak gitu kan. Jadi ini adalah kemarin tuh segmennya udah cerita tentang COVID-19, gimana aku bisa positif, terus peralatan tempur yang harus kalian butuhkan saat isoman, dan sekarang adalah apa yang harus kalian lakukan waktu kalian tahu positif apa nih, COVID-19 pastinya, oke? Jadi ini adalah menurut aku, setelah aku perhitungkan dan aku pikir-pikir selama isoman 15 hari kemarin itu, apa yang perlu kalian lakukan saat kalian dinyatakan positif COVID-19. Ini istilahnya buat diri kalian dan sekitar ya kan. Pertama, saat kalian udah tes atau kalian punya gejala ringan, sedang, atau sampai berat pun, yang pertama kalau bisa setelah tes itu kalian sudah mulai mengisolasi diri sendiri. Mengisolasi diri sendiri gimana sih? Maksudnya sudah isoman mandiri ya kan, isoman isolasi mandiri, isoman mandiri. Jadi kalian udah mulai isoman ya kan, apapun hasil PCR-nya nanti saat kalian pulang dari tes kalian sudah harus isoman. Lebih baik ya, ini menurut aku sih. Jadi kayak ya kalian pakai ya syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Mungkin kalau kalian modif dengan cara kalian juga nggak apa-apa, istilahnya ini fleksibel gitu kan. Yang pertama itu jadi kan kita nggak tahu tuh hasilnya gimana, walaupun tubuh kalian ngerasanya sehat, kalau kalian habis berinteraksi atau berhubungan erat dengan orang yang sudah kena positif COVID-19, walaupun tanpa gejala dan kalian periksa, alangkah baiknya kalian sudah melakukan isoman. Jadi sambil menunggu hasil kalian isoman aja. Kalau kalian nggak pengen isoman, kalau kalian nggak pengen tes, alangkah lebih baiknya kalian isoman. Kalau misalkan nggak ada gejala itu sekitar 10 hari, ada gejala ringan itu 14 hari sebelum berinteraksi dengan orang-orang. Kalau kalian sudah istilahnya nih orang serumah kalian ini ada yang positif ya kan, kayak aku nih, jadi walaupun orang-orang di rumah aku tuh hasil PCR-nya negatif, tapi mereka tetap harus melakukan isoman 10 hari dan meminimalisir interaksi dengan orang-orang, dan gak boleh ada yang keluar masuk, istilahnya keluar masuk rumah tanpa masker. Jadi walaupun di dalam rumah keluarga aku tuh semua pakai masker ya kan. Kalaupun keluar itu cuma sebentar. Jadi pokoknya sebelum hasil tes kali itu keluar, hasil PCR keluar tuh lebih baik kalian istilahnya diem di rumah aja ya kan, lebih aman. Kalau hasil kalian sudah keluar pun ya itu udah, kalau misalkan positif ya pastinya kayak aku harus isoman. Kalau nggak gitu mau di rumah sakit silakan. Terus yang kedua, hubungin keluarga, teman-teman terdekat atau kantor atau siapapun yang berhubungan erat dengan kalian selama seminggu itu. Jadi mungkin aja kalian OTG atau istilahnya kayak ngerasa cuma batuk-batuk, mungkin ini masuk angin gitu kan. Tapi ternyata waktu dites positif, dan kalian seminggu kemarin tuh udah mengunjungin beberapa tempat atau ketemu orang, dan kalian ngerasa aku tidak melakukan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Lebih baik informasikan ke mereka kalau aku positif, jadi lebih baik kalian juga tes. Alangkah lebih baiknya kalian tes gitu kan, karena kan kita nggak tahu tuh istilahnya. Walaupun aku pun waktu itu untungnya cuma ke kantor aja dan ke rumah ke kosan teman aku, dan itu sebelum aku tes ya. Jadi tapi aku nggak lepas masker sama sekali kecuali waktu makan ya kan. Jadi di tempat dia tuh aku selalu pakai masker, aku ganti setiap 3 jam sekali tuh ganti maskerku.
Dan setelah aku positif, aku bilang ke dia istilahnya kamu juga harus tes gitu kan. Terus aku info ke kantor juga, info ke keluarga juga istilahnya yang habis ketemu gitu buat jaga-jaga. Jadi please jangan ada malu atau gimana ya, ini bukan aib guys. Aku kadang-kadang suka kesel deh, kira-kira kayak ya nggak tahu ya kan, mungkin orang punya pertimbangannya sendiri-sendiri, tapi kalau aku pribadi alangkah baiknya please jangan egois, jangan mikir kayak nanti aku malu, nanti aku dikucilkan. Kalau aku pribadi it's okay, nggak masalah gue dikucilin, yang penting orang-orang lain nggak kena gitu kan, orang sekitar aku nggak kena. Jadi aku lebih baik ngomong jujur, mereka mau jauhin aku tuh lebih bagus karena memang aku positif. Kalau enggak pun, kalau kamu mendekat, kamu harus ikut protokol kesehatan yang ada gitu kan, biar mereka juga juga waspada, juga aware gitu kan. Terus habis itu kalau udah kalian positif tentunya isoman, dan di isoman tuh please ikutin protokol kesehatan yang ada. Mungkin di video yang aku sebelumnya, peralatan tempur apa aja yang bisa kalian siapin, dan istilahnya buat prepare buat diri kalian sendiri. Dan kalian juga harus lebih ekstra hati-hati dan lebih bersihan, bukan kalian nggak bersih sebelumnya, tapi waktu kalian isolasi mandiri, karena kalian di situ tinggal sendirian gitu ya, misalkan di satu ruangan gitu, kalian harus bersihin tuh ruangan kalian setiap hari, peralatannya juga. Terus kalau ada orang yang mau nganter makanan, dikasih tahu, taruh di pagar atau dicalonin aja atau ditaruh aja di depan pintu. Pokoknya jangan sampai ada kontak. Kalaupun ada kontak, kalian tetap harus pakai masker lapis 2, berlapis 2, dan tetap jaraknya 1 meter minimal. Kadang-kadang aku bisa sampai jauhan banget itu. Terus jangan lupa kasih tahu keluarga, teman-teman kalian. Kalian mungkin nggak langsung upload, kayak aku pribadi, aku nggak langsung upload ke sosial media, nggak langsung keluar aku positif, enggak, karena aku juga punya pertimbangan sendiri waktu itu. Jadinya aku mau tunggu tunggu situasinya stabil, kondusif, baru aku umumin ke media sosial. Untuk teman-teman dekat aku juga pas udah aku kasih tahu istilahnya, kayak biar bantu doanya aja. Jadi bukan buat mereka kepikiran gitu, enggak sebenarnya, tapi aku lebih butuh kayak support system, jujur. Jadi aku ngasih tahu teman-teman terdekat, kalau aku lagi sakit minta doanya kayak gitu. Itu tuh it's okay, nggak masalah gitu kan, cerita. Jadi kalian dapat support, dapat tips, dapat kayak aku banyak banget dari teman-teman aku tuh dapat saran, coba ini. Terus mereka kasih kayak banyakin, kayak paling banyak itu suplai makanan, obat. Terus makasih banget. Terus kayak saran-saran, tips kayak gitu-gitu, terima kasih. Itu kan penting juga tuh. Jadi menurut aku pribadi, daripada aku share di sosial media, lebih baik aku nge-share ke teman-teman yang circle aku yang paling deket lah, istilahnya kayak gitu. Jadi biar bisa senang dan terpantau tuh kayak support yang paling bagus banget, dan itu kayak mood buster banget lah pokoknya buat kesembuhan gitu ya kan. Jadi nggak ada salahnya kalau kalian mau info ke teman-teman terdekat. Kalau mau kalian share di sosial media juga silahkan, tapi waktu itu aku pilih buat enggak. Paling aku cuma nge-share-nya tuh kayak nggak langsung gitu, maksudnya agak eksplisit, kayak nggak langsung aku positif itu enggak, tapi ya sedikit-sedikit lah, kayak potongan-potongan kayak gitu. Terus istilahnya buat biar ngerasa kayak nggak sendirian lah, jujur ya kan. Kadang-kadang waktu sakit itu kayak ngerasa kok kayaknya aku sendirian deh, kayak paling sial gitu kan. Padahal ya nggak boleh mikir kayak gitu sebenarnya. Istilahnya banyak loh yang lebih diuji lebih dari aku, mungkin lebih, istilahnya kasarannya tuh lebih menderita, lebih sedih. Jadinya aku mikirnya sih kayak ayo nyoba seneng deh, istilahnya
nunjukin yang seneng-senengnya aja dulu gitu kan. Yang penting tuh biar orang-orang nggak khawatir aja pertama. Dan yang terakhir saat kalian tahu kalian positif selain yang tadi itu adalah yakinin diri kalian sendiri. Ini susah. Istilahnya yakinin bahwa kalian bisa, kalian nggak salah, kalian bukan pembawa penyakit, pembawa bencana, atau pembawa berita. Saya kadang-kadang ada beberapa yang mungkin lingkungan sekitarnya nggak support atau keluarganya nggak support, sehingga kalau pas kalian positif tuh langsung dijudge atau langsung kayak ini pasti gara-gara kamu suka titik gitu kan. Terus banyak obrolan yang mungkin membuat sakit hati gitu kan. Jadi waktu kalian positif, dinyatakan positif, yang perlu dibangun itu yaitu tadi pikiran positif kalian. Jadi jangan hanya hasil tes yang positif ya. Jadi pikiran kalian juga harus dikondisikan. Kalau kalian nyaman ngobrol atau curhat sama temen atau siapapun itu ya lakuin aja, nggak apa-apa. Yang penting buat kaliannya nyaman dan istilahnya ngerasa kalian nggak stres sendiri lah ya. Istilahnya orang tuh pelepasan stresnya kan beda-beda. Kalau aku pribadi sih, aku baca buku, baca novel, baca komik, nonton drama, nonton serial dokumenter murder, investigasi, itu udah kayak, itu udah healing, itu udah kayak seneng gitu kan. Istilahnya kan setiap orang tuh tingkat kesenangannya itu kan beda-beda. Jadi sesuaiin aja menurut kalian. Nggak perlu ngelakuin hal-hal ribet atau hal-hal yang menghasilkan atau bagaimana. Yang penting senyaman kalian aja. Kalian nggak ngapa-ngapain, cuma seharian nontonin drakor itu ya udah terserah. Mau ada kegiatan lain juga monggo silahkan. Yang penting yang menyenangkan aja buat kalian gitu. Ya udah, itu tadi tipsnya dari aku. Apa yang harus kalian lakukan saat kalian positif COVID-19? Siapa tahu tuh tips-tips itu bisa berguna buat kalian yang lagi berjuang, yang lagi menunggu hasil PCR. Habis ini kan vaksinnya sudah mulai didistribusikan. Jadi tahun ini kemungkinan kan tahap-tahap vaksinnya kan sudah mulai untuk kita ya. Maksudnya kan pertama kan presiden dulu, terus menteri, petugas kesehatan, terus driver ojol online, terus ada yang prioritasnya baru mungkin ke kita yang rakyat biasa ini, yang masih muda-muda, yang kaum milenial, yang masih istilahnya ya, semoga kalian bisa survive, masih bisa bertahan sampai kalian dapat vaksin. Aku doain kalian tetap sehat-sehat selalu. Kalaupun yang sudah kena atau yang lagi kena, tenang, kalian gak usah sedih. Ini bukan akhir dari dunia. Kalian pasti bisa, apalagi buat yang muda-muda, kalian pasti bisa sembuh. Istilahnya yang penting semangat sembuhnya sama jaga diri dan kebersihan juga itu penting. Juga sama pikiran positif. Oke, makasih udah mau dengerin lagi podcastku tentang COVID-19. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, makasih. Jangan lupa buat share, komen, subscribe, dan nyalain tombol notifikasinya, karena semoga setelah ini aku bisa rajin lagi, update lagi setiap paling nggak seminggu sekali lah ya, buat isi video di YouTube ini. Oke, makasih. Bye-bye.